semua di pertontonan ini yang dijabarkan ini membuat kami lebih dalam lagi. Ternyata ada makna teka-teki di balik. Mana dia? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Curam banget nih. Tadi suruh bawa tambang malah, aduh. Nanti Kang, bentar Kang. Ya. Tak bantu ini Kang. Ya, Pak. Ya, oke, entar dulu. Ya, alhamdulillah. Ya, terus. Ya. Oke, untungnya ada Yono nih. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Goa yang sangat dahsyat ini ya. Kita sampai sini, tapi kira-kiranya nanti bisa pulang nggak? Nih. Tinggi banget lagi, nggak bawa apa tali ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Yuk, kita masuk aja. Tapi serem banget nih. Terus, kira-kira apa yang kalian lihat di sini? Coba nih. Batu ya, baik. Karena banyak cerita-cerita yang diungkapkan oleh beberapa orang kalangan masyarakat, katanya tuh banyak kemunculan makhluk misterius di dalam sini, dan seperti cahaya meteor atau cahaya daru yang lalu lalang dimasuk dalam ini nih. Apakah memper? Apakah iya di zaman sekarang? Nggak apa-apa ya, ikuti saja. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Tinggi banget ya. Tinggi dan luas. Nih. Mudah-mudahan dengan luasnya goa ini bisa merefleksikan batin kita, pikiran kita lebih luas, lebih lapang lagi, sehingga paham mudeng yang disampaikan oleh leluhur kita dan juga oleh alam semesta ini ya. Makanya lapang dada. Nanti kalau nggak mudeng berarti masih sempit pikirannya, masih sesak ya. Yuk. Aduh. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Ada orang. Itu. Entar dulu. Itu orang kayak bawa keris apa itu? Wah, ada dua ini, Jak. Mana? Serem banget. Belakang ada lagi nih, Jak. Mana? Itu, Jak. Saya cuma melihat satu. Mana? Itu, Jak. Lagi jiplong ini, Jak. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Ngapunten. Maaf. Ini manusia atau bukan? Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Ngapunten. Ini orang atau bukan? Hah? Apa Kang? Mukanya dua. Hah? Mukanya dua. Astagfirullahaladzim. Mbah. Sini. Mukanya ada 5. Assalamualaikum. Punten. Maaf. Ini siapa? Hah? Mukanya zaman mana dia? Assalamualaikum, Mbak. Ngapunten.
Maaf, maaf, maaf. Perkenalkan saya Tarto, maaf. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengusik ketenangan panjenengan. Mbah, jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Kami mohon maaf bila kedatangan kami ini secara tiba-tiba dan tidak membuat nyaman panjenengan. Iya. Tujuan saya yaitu lagi dalam bertelusur dan mencari pengalaman. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan jawaban atas sesuatu yang samar-samar yang disampaikan oleh orang-orang yang katanya di sini tempatnya orang sakti yang ambles bumi maksudnya. Tapi kami bukan maksudnya untuk apa-apa, tapi ingin menggali saja. Karena zaman sudah modern, masih ada yang katanya Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Innalillahi. Hei, Hilang juga. hei, Kang. Wah. Gini, berarti ini pertanda dia welcome. Bahasanya itu bahasa tubuhnya monggo, gitu ya. Welcome ya. Iya, welcome. Berarti oke lah, kita leluasa di sini. Yang penting kita sudah izin dulu. Tenang saja. Yuk, apakah kalian welcome, teman-teman yang nonton? Ayo di komen ya. Ya, di Welcome. komen harus welcome. Welcome itu apa? Lunak, lentur, fleksibel, supaya membuka peluang, ya. Membuka peluang apaan, Kang? Tentunya peluang rezeki, peluang kebahagiaan. Ternyata peluang-peluang itu kita sendiri yang menciptakan, yang selama ini kita portal dengan kekakuan anggapan, ya. Kaku dalam menyikapinya, sehingga apa? Rezeki pun kaku. Oke, yuk. Assalamualaikum. Welcome tapi merengut ini ya. Iya. Kayak si Nah, itu ya. Kula nuwun. Aduh. Naik lagi tuh. Coba lihat di sana itu. Itu seperti kepala orang, bukan tuh, gede banget tuh. Hitam nih. Kepala orang. Tuh. Tuh kayak menghadap sini tuh. Apakah itu orang gede banget itu? Itu. Ya ampun. banyak banget ya. Orang kok tingginya segitu? Assalamualaikum. Meter ini ya. Punten. Kayak pengen nyeruput kopi. Suaranya gede banget. Tuh. Yuk ke sana yuk. Tapi siap-siap lari ya. Yono lari, Yono. Lari. Punten. Tuh. Kayak yang ada lagi bisik-bisik ya. Itu gede banget, masih ada. Kelihatan nggak sih di kamera? Assalamualaikum. Masih ada asap-asap gitu di kelabuti kok. Itu nyata wujudnya kok. Padat itu. Jangan. Punten. Awas, gede banget masalahnya nih. Tuh. Apakah ini yang dimaksud apa? Orang yang ambles bumi ini gitu? Coba. Kok tadi samar-samar? Iya. Semakin dekat malah semakin hilang. Aduh. Nggak apa-apa. Mungkin kita diperlihatkan ini tadi ada tujuannya, ada maksudnya. Ya, jadi gua ini mempertontonkan kita, makhluk tinggi besar tadi. Apakah kita bisa menyainginya? Wah, tadi di sini loh. Tapi itu masih ada tuh. Tuh samar-samar tuh. Oh iya. Kelihatan nggak? Lihat gitu, Yono. Apakah dia bisa aja komunikasi nggak? Udah yuk, deketin aja yuk. Ini ya. Iya kayaknya iya yuk. Kayak hewan juga itu ya. Udah yuk, parani aja. Parahnya ini ya. Parani aja. Assalamualaikum. Punten. Kula nuwun. Kok jadi kayak gini? Itu loh, ada yang kayak embek nih. Embek.
Itu mukanya kayak embek tuh. Cengeng, cengeng. Kelihatan nggak? Oh iya ya. Assalamualaikum. Bisa mendengar suara kami? Punten. Hah? Suaranya di sini loh. Suaranya di sini. Tadi dulu. Kayak ada orang di sini. Punten. Siapa tadi yang bicara? Punten. Hah? Ada ruangan ke sana tuh. Ini mungkin di sini nih. Tuh. Wah. Astagfirullah. Apakah dia? Udah, yuk. Nih, tadi di sini, suaranya kayak orang tertawa ngakak-ngakak. Punten. Assalamualaikum. Sini. Ini mungkin penggambaran orang yang mentok nih. Mentok keplepek. Sehingga apa yang terjadi? Jual ini, jual itu. Untuk nutup ini, nutup itu gitu ya. Yuk. Assalamualaikum. Itu. Tuh belakangmu tuh. Aduh. Tante dulu. Kita lewat mana nih? Masalahnya aksesnya susah. Ini tadi bukan. Beda lagi ya? Iya ya. Aduh, ntar saya malah mati. Iya nih, tadi bukannya 2 ya kan. Ntar dulu, kita cari akses saja. Apakah di sini ada aksesnya? Aduh, banyak jurang-jurang masalahnya. Ini susah tuh. Saya cari yang mudah aja yuk. Kesini ada lagi. Yuk. Naik lagi aja. Tuh kan hilang orangnya tuh. Hilang. Aduh. Apa namanya itu selaras? Aduh. Lewat sini nih. Assalamualaikum. Punten. Hilang lagi. Punten. Mbah. Mbah. Coba telinganya diaktifkan lagi ya. Karena tanpa kita sadari kita tidak mengaktifkan aplikasi yang sudah ada. Contohnya indera pendengaran, penglihatan, perasaan, apa yang dirasakan. Yuk. Punten. Punten. Assalamualaikum. Jurang nih. Jurang. Ih. Ada mayat. Itu. Astagfirullahaladzim. Hah? Mbah, punten. Assalamualaikum. Tuh kan, kaku. Astagfirullahaladzim. Apakah dia ambles bumi terus mati gitu? Wah, iya ya. Dari atas sana ini ya. Kita dulu, kita waspada dulu. Tapi dari segi ini ya belum begitu pucat ini, maksudnya. Tapi betul-betul kaku tuh. Apakah bisa ke sana saya? Coba dari dulu coba. Optimis pasti bisa. Saya taruh di sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aduh. Alhamdulillah. Mbah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Mbah.
seperti kita selama ini dipermainkan nih. Nggak apa-apa, mungkin ini memang harus dialami seperti ini. Hei, udah sih, naik lagi. Bukan orang ternyata. Memedi ini ya. Kirain mayat tadi. Aduh, dulu nih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata nggak ada. Aduh, biarinlah. Kita lanjutkan saja. Mumpung belum sore ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Sini aja. Assalamualaikum. Aduh. Aduh. Kita temukan titiknya. Titik toolnya, yuk. Assalamualaikum. Cahaya gede banget masuk sini loh. Jatuh ke sini. Sebentar. Bus di sini. Cahaya-cahaya itu kelap-kelip loh. Ya kayak meteor Pandaru tuh. Shh. Tuh kan. Ini ada orang. Tuh. Tuh. Tadi dulu. Ini 2 orang ini. Loh. Kok kayak tempat tadi? Mirip tempat yang tadi nih. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kami mohon maaf. Assalamualaikum. Coba perhatikan nih. Yang sebelah sana ini seperti yang tadi yang bermuka 2 ini nih. Tuh kan. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Tenang dulu. Kita jangan langsung reaktif, jangan langsung bertanya-tanya, tapi kita selaraskan dengan mereka ini, dan kita sebagai tamu di sini harus lebih sopan, lebih santun. Mudah-mudahan bisa terhubung dengan mereka ini. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbak, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan semua. Tepangaken nami kula Parto, kula saking Cilacap, dan sengaja masuk ke dalam gua ini dalam perjalanan tadabbur alam. Nggih. Nggih, Mbah. Kami bersama 2 teman kami, ada Bang Mamat, ada Bang Yono, dan kami mohon maaf lagi bila anggah-ungguh kami dari awal tadi sampai sekarang tidak membuat nyaman maksudnya. Iya. Dan kami membawa kamera, Mbah. Mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Ini Bang Mamat sama Bang Yono bawa kamera. Iya. Jadi yang ingin kami tanyakan, Mbah, kami mohon maaf sekali bila nanti dalam kami berucap tidak sopan ataupun tidak baik gitu, maksudnya kami mohon maaf. Kan sebelum kami masuk ke sini itu, Mbah, saya sempat bertanya-tanya dulu oleh beberapa warga dan saya pun direkomendasikan untuk masuk dalam gua ini. Nggih. Iya. Jadi ceritanya itu kontroversi. Ada yang mengatakan sejarahnya ini dulunya gua ini untuk ambles bumi orang sakti zaman dahulu. Seperti kisah wayang gitu maksudnya, mohon maaf. Apakah iya betul ataukah ini hanya mitos, mohon maaf. Nggih. Jadi maksudnya cerita-cerita tadi sengaja dibikin tujuannya untuk pengeling-eling kepada generasi penerusnya. Tetapi apakah iya itu maksudnya
orang ambles bumi gitu, Mbak? Oh bukan, itu hanya cerita untuk pengeling-eling, legenda. Legenda itu kisah terjadinya suatu kejadian, tetapi kejadian itu untuk pengeling-eling katanya. Baik, Mbak, kira-kira apa, Mbak, pengeling-eling itu buat kita, Mbak, supaya kita bisa memetik hikmahnya, Mbak? Heeh, iya, luar biasa ini. Ambles bumi, bumi itu tanah, tanah dan kita manusia terbuat dari tanah. Kata beliau, kita harus bisa memasuki kedalaman hati kita, memasuki diri sendiri, memasuki mengenal diri, batin kita, perasaan kita. Kata beliau, kenali diri sendiri dulu dan terimalah dualitas yang diberikan Tuhan kepada kita seperti sosok ini yang bermuka dua. Itu sebuah makna teka-teki, makna siloka, makna perumpamaan untuk kita-kita ini, untuk bisa menerima dualitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan terjebak pada sosok yang bermuka dua, tetapi makna yang disampaikan, jadi terimalah keutuhan ini, dualitas yang sudah diberikan supaya kehidupan kita lebih adem, ayem, tentrem, dan apapun bisa terkabul setelah memahami ini, mengenali diri sendiri. Jadi gua ini, eee, bisa dijadikan situs sejarah gitu, Mbak, untuk pengingat-ingat kita yang ke sini itu untuk bisa mengenali diri sendiri. Heeh, nggih. Baik, baik. Ternyata banyak sekali, pengertian yang samar-samar ini dan kita bisa memetik hikmahnya karena kalau kita terjebak, dalam nilai buruknya itu belum lulus. Ya, belum lulus, makanya terima saja. Contoh dalam kehidupan nyata kata Mbak itu, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk itu konsep kita, pikiran kita yang menurut kita baik dan menurut kita buruk ya, kita terima saja dulu. Kalau memang tidak nyaman, lepaskan. Itu aja kata beliau tadi. Supaya membentuk kita, membimbing kita ke kehidupan yang betul-betul selaras, kehidupan yang lebih baik, adem, ayem, tentrem gitu, Mbak. Nggih. Maaf Mbak, apakah Mbak tinggalnya di sini terus, tiap hari dari dulu sampai sekarang, eee, maksudnya untuk memberikan pitutur kepada orang-orang yang datang ke sini atau memang gimana Mbak? Heeh. Oh, ini tidak tinggal di sini, tapi tinggalnya jauh di sana, tapi sengaja diutus untuk ke sini untuk menyambut kita katanya. Wah, loh emang tahu Mbak kita mau ke sini? Katanya udah ada yang ngasih tahu untuk memberikan untuk menyambut kita dan meluruskan cerita. Apa paham kamu, Kak? Wah, nggak paham ini ya. Maaf, Mbak, siapa tahu nanti kita bisa bertemu lagi, Mbak, karena, kita itu setiap hari mendatangi gua-gua, Mbak tinggalnya di dalam gua yang mana. Karena bisa jadi besok lusa kita akan datangi gitu kalau bisa kalau mau, di Gua Nagaraja, di Gua Nagaraja. Oh, baik, Mbak. Insya Allah nanti, besok atau kapan kita mendatangi ke sana, eee, kami mohon Mbak untuk bisa menyambut kami, bisa bertemu mudah-mudahan ada pitutur lagi buat kami, supaya kami kehidupannya lebih adem, ayem, tentrem, selaras dan bisa dekat dengan Tuhan gitu maksudnya. Nggih, maaf Mbak, saya pengen memastikan aja Mbak. Oh benar ini, perlihatkan nih, ini yang bermuka dua ini sebagai pengeling-eling buat kita untuk menerima dualitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita mau nggak mau harus menerima itu. Nggih, heeh, nggih Mbah. Mudah-mudahan ini saya paham Mbah, nggih. Matur nuwun sangat atas, semua yang dipertontonkan ini, yang dijabarkan ini, membuat kami lebih dalam lagi
ternyata ada makna teka-teki di balik. Astagfirullahaladzim. Tolong bayi. Ih, mana dia? Aduh, kemedek mataku ya. Aduh. Dengan menghilangnya beliau, menghilanglah sirnalah sudah pola pikir kita yang buruk, ya, sehingga kita lahir kembali menjadi kesadaran baru, sehingga kehidupannya lebih selaras, suci, adem, ayem, tentrem, dan keberlimpahan cinta kita murni tanpa ada sekat-sekat kepada Sang Pencipta. Udah ya, Lalu berbunga-bunga lah. berbunga-bunga seperti bunga ini nih. Oke, mudah nggak pada nih? Jangan bunga bang ya. Yuk kita pulang yuk. Tadi jalannya susah lagi, nggak bawa ini, nggak bawa alat lewat mana tadi, Jono, bagaimana? Nanti saya angkat ya. nggak bawa tambang sayanya masalahnya. Tuh, Jono bisa manjat ini ya. eh,